Mendekatlah cukup dekat hingga kamu bisa mendengar sungai yang sudah mulai mengalir di bawah hidupmu. Bukan kebisingan yang menyambutmu saat bangun. Bukan kekhawatiran yang menemukanmu sebelum matamu benar-benar terbuka. Bukan daftar panjang yang sudah menarik-narik lenganmu. Sebuah sungai, sunyi, nyata, mengalir pelan di bawah semua itu. Condongkan dirimu sekarang, di momen ini, sebelum pikiran lain membawamu pergi. Karena aku meminta sesuatu yang kecil darimu, dan aku memintanya sekarang. Aku tidak meminta pertunjukan. Aku tidak meminta kata-kata yang tepat. Aku tidak meminta 1 jam yang tidak kamu miliki. Aku meminta 1 menit. 1 menit tanpa tergesa-gesa, di mana arusnya bisa menyentuhmu. Hanya itu. Dan aku tahu betapa anehnya kedengarannya, bahwa Dia yang memegang lautan pun meminta sesuatu darimu. Tapi itulah yang aku lakukan. Aku sudah berbicara kepada rohmu sejak sebelum kamu menyadarinya. Dan kamu tahu ini benar. Jadi sebelum pikiran lain bergegas masuk, lakukan ini bersamaku. Tarik napas perlahan. Di puncak napas itu, tahan sejenak, 1 hitungan saja. Lalu hembuskan semuanya keluar. Rasakan bagaimana menahan dan melepaskan itu sama-sama ada dalam kuasamu. Jeda kecil yang baru saja kamu buat, itulah 1 menit yang aku minta. Kamu baru saja membuktikan bahwa kamu memilikinya. Sungai ini tidak butuh banjir waktumu. Ia hanya butuh tepian untuk disentuh. Jadilah tepian itu. Biarkan aku menjangkaumu. Kamu sudah hidup seolah ketenangan adalah kemewahan yang tidak bisa kamu beli. Seolah satu-satunya cara agar hidupmu tidak tenggelam adalah terus mengayuh, terus berjaga, terus memindai air untuk mencari hal berikutnya yang mungkin menarikmu ke bawah. Aku telah menyaksikanmu melakukan ini. Aku melihatmu memperlakukan istirahat seperti hutang yang akan kamu bayar nanti. Dan nanti itu tidak pernah datang karena arus hari-harimu terus membawamu melewatinya. Dan begitu kamu tiba di ujung hari, kamu sudah habis, lalu kamu menyebut itu sebagai tanggung jawab. Dengarkan ini baik-baik. 1 menit yang aku minta bukan untukku. Aku tidak kesepian menunggu perhatianmu seperti yang dilakukan seseorang. Aku meminta karena kamu membutuhkan apa yang dibawa oleh 1 menit itu. Ketika kamu berhenti dan membiarkan dirimu tenang dalam hadiratku, jiwamu menemukan tempat untuk berpijak. Rohmu melepaskan beban-beban yang sudah menumpuk di punggungmu sepanjang hari. Pikiran-pikiranmu yang sudah berlari dari 1 sisi tepian ke sisi lainnya mulai menenang. Kebingungan menipis, belenggu mengendur, dan sesuatu yang sudah ingin aku curahkan atasmu akhirnya memiliki tempat untuk mendarat. Jangan tolak ini dariku. Bukan karena penolakanmu akan menyinggungku, tapi karena penolakan itu menjauhkan air dari tanah yang paling haus. Kamu sudah meminta banyak hal dariku. Kamu membawa kebutuhanmu kepadaku di kegelapan, dan aku mendengar semuanya. Tapi ada bagian dari jawabanku yang hanya bisa tiba ketika kamu cukup melambat untuk menerimanya. Sungai sudah mengalir ke arahmu. Yang aku minta hanyalah agar kamu berhenti berjalan menjauh dari tepian. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang aku lihat. Aku melihat sebuah kehidupan yang diperlakukan seperti padang belantara
kering dan tak berujung, di mana janji-janji tampak jauh dan masalah-masalah tampak permanen. Kamu berjalan dan terus berjalan tanpa menemukan siapapun yang menawarkan air kepadamu, dan kamu mulai percaya bahwa kekeringan itu adalah kebenaran tentang situasimu. Tapi aku memiliki ingatan panjang tentang padang gurun. Aku telah membuat sungai memancar di tempat-tempat yang belum pernah menampung air. Aku telah memberi makan orang-orang di tengah kekurangan mereka. Padang belantara tidak pernah memiliki kata terakhir di hadapanku, dan ia tidak memiliki kata terakhir atasmu. Inilah hal baru yang ingin aku nyatakan kepadamu. Itu tidak sedang datang, itu sudah bermunculan. Perubahan yang sudah kamu mohon agar aku mulai, sudah aku mulai. Mungkin kamu belum melihatnya karena ia bergerak seperti air yang mengalir di bawah tanah sebelum muncul ke permukaan. Tapi keadaan di sekitarmu sudah bergeser. Aku sedang menyentuh hati-hati yang tidak bisa kamu jangkau. Aku sedang menggeser rintangan-rintangan yang tidak kamu tahu cara memindahkannya. Aku sedang menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat untuk membangun saluran tempat berkat-Mu akan mengalir. Kamu sudah terlalu lama menatap tanah yang kering hingga melewatkan suara mata air itu. Maka biarkan aku meminta-Mu melakukan satu hal lagi. Dan kali ini bukan dengan napasmu, tapi dengan tubuhmu. Letakkan satu telapak kaki rata di lantai. Tekan ke bawah. Rasakan lantai menekan balik ke arahmu. Hambatan itu, benda padat yang bertemu dengan beratmu, adalah nyata. Dan ia menahanmu baik kamu menyadarinya atau tidak. Itulah gambaran kesetiaanku di bawah hidupmu. Kamu sudah berjalan seolah tanah bisa ambles sewaktu-waktu, padahal tanah itu sudah menekan balik sepanjang waktu. Rasakan sekarang. Kamu tidak berdiri di atas kekosongan. Kamu tidak pernah demikian. Aku ingin kamu memahami sesuatu tentang cara aku bekerja, karena ini akan mengubah cara kamu menunggu. Padang gurun yang sedang kamu jalani bukan tanda bahwa aku melupakanmu. Proses itu sama pentingnya bagiku seperti hasilnya. Di musim kering inilah aku membentuk bagian-bagian karaktermu yang tidak bisa dijangkau oleh musim yang mudah. Disinilah kamu belajar menyandarkan seluruh beratmu padaku, bukan pada lenganmu sendiri. Maka bahkan ketika jawabannya belum terlihat, jangan baca keterlambatan itu sebagai ketidakhadiran. Sungai melakukan pekerjaannya dalam kegelapan sebelum melakukannya di tempat terbuka. Ada sesuatu lagi yang patut kamu lihat tentang padang belantara ini. Kamu sudah mengukur nilai dirimu dari seberapa kering tanah itu terlihat. Kamu sudah membiarkan kekurangan itu bercerita tentang siapa dirimu. Tapi kekurangan itu tidak pernah menjadi jati dirimu. Itu adalah lokasimu, dan lokasi bisa berubah. Aku memilihmu sebelum dunia dijadikan. Aku menuliskan namamu. Aku memikirkanmu ketika aku meletakkan batu-batu penjuru dari segala sesuatu yang ada. Musim kering adalah sesuatu yang sedang kamu lalui, bukan sesuatu yang kamu jadikan. Jangan biarkan satu ruas jalan meyakinkanmu bahwa itulah seluruh peta. Dan kekuatan yang terus kamu katakan tidak kamu miliki, itu sudah aku taruh di dalam dirimu. Kamu sudah menunggu untuk merasa kuat sebelum bertindak dengan kuat, dan itu terbalik. Kekuatan bukan perasaan yang datang lebih dulu.
Ia adalah arus yang mengalir melaluimu sementara kamu bergerak. Ulurkan tanganmu meski gemetar. Ambil langkah itu meski langkah berikutnya belum jelas. Sungai kekuatan yang sudah aku taruh di dalam dirimu tidak menunggu izinmu untuk mengalir. Ispirkal Iskawaran, dan huwasabenawan itu paling jelas di saat kamu memutuskan untuk menggunakannya. Kamu sudah diceritai sebuah kisah tentang dirimu sendiri, dan kamu mempercayainya karena ia diulang-ulang berkali-kali sejak lama. Sejak kamu masih kecil, suara-suara berusaha merampas nilai dirimu, mengikis kepercayaan dirimu dengan kata-kata kosong, hinaan, dan kebisingan. Dan di suatu titik, kisah itu berhenti terdengar seperti pendapat orang lain dan mulai terdengar seperti kebenaran. Tapi itu tidak pernah benar. Kamu tidak pernah yang lemah. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk kalah. Orang-orang mengatakannya dan kamu membawanya. Dan hari ini aku memintamu untuk meletakkannya di tepian dan meninggalkannya di sana. Takdirmu tidak ditulis oleh orang-orang yang meremehkanmu, tidak ditulis oleh keberuntungan atau bintang-bintang. Itu ditulis olehku, dan aku telah menulis kemenangan. Perhatikan berapa banyak kelelahan yang kamu rasakan, bukan berasal dari pekerjaan itu sendiri, tapi dari menanggung beban pikiran orang lain tentang dirimu. Itulah bebanmu yang paling berat. Kamu sudah memberikan begitu banyak perhatian pada penilaian orang-orang yang tidak mengenalmu, hingga suara-suara mereka menjadi lebih keras di dalam kepalamu daripada suaraku. Aku sedang mengendurkan cengkeraman itu. Aku sedang membangun sesuatu di dalam dirimu yang begitu kokoh, sehingga emosimu tidak lagi naik turun, mengikuti setiap kata yang diucapkan orang kepadamu. Sukacitamu tidak pernah dimaksudkan untuk berada di tangan orang lain. Ia dimaksudkan untuk ditimba dari sungai yang tidak bergantung pada mereka sama sekali. Sekarang tentang 1 menit itu sendiri. Kamu sudah mempersulit hal yang sebenarnya mudah. Kamu pikir kamu perlu mempersiapkan sesuatu. Kamu pikir kamu harus datang kepadaku dengan bahasa yang rapi, teratur, dan layak. Tidak perlu. Datanglah apa adanya dirimu. Datanglah dengan kelelahan itu, dengan kalimat-kalimat yang belum selesai terbentuk, dengan hal-hal yang tidak bisa kamu jelaskan, bahkan kepada dirimu sendiri. Aku memahami semuanya. Bagian dari doamu yang tidak memiliki kata-kata pun aku dengar. Diammu menjangkauku sejelas ucapanmu, dan aku menjawabnya dengan kelembutan yang sama. Mulailah dengan ucapan syukur jika kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Bukan karena syukur adalah sebuah aturan, tapi karena syukur adalah arus tersendiri, dan melangkah ke dalamnya membalik seluruh rohmu ke arah yang benar. Panggil ke dalam pikiranmu hal-hal kecil dan besar yang sudah aku bawa kamu melewatinya. Biarkan hatimu berbicara, bukan strategimu. Dan perhatikan apa yang terjadi saat kamu melakukannya. Pikiran menjadi jernih, hati menjadi tenang. Kamu mulai melihat apa yang tidak bisa kamu lihat 1 menit sebelumnya. Kamu mulai mengenali apa yang sudah kamu miliki, dan kamu mulai mempercayai apa yang masih dalam perjalanan. Pengenalan itu sendiri adalah istirahat. Itulah air yang menyentuh akar. Ada suara-suara di sekitarmu yang berusaha meyakinkanmu bahwa sungai mengering khusus untukmu. Mereka bilang, "Aku marah."
aku tidak mendengarkan, bahwa keinginan-keinginan yang sudah aku tanam di dalam hatimu sendiri tidak akan pernah dibiarkan tumbuh. Aku ingin memberitahumu dengan terus terang bahwa suara-suara itu sedang berbohong. Kasihku kepadamu bukan seperti pasang yang surut. Ia tidak melemah, ia tidak mengering. Ia ada dulu, ada sekarang, dan akan tetap sama. Tidak ada sesuatu pun di seluruh ciptaan yang memiliki kuasa untuk mencabut kasih sayangku darimu. Berhentilah membiarkan orang-orang yang tidak mengenalku menceritakan kepadamu apa yang aku pikirkan tentangmu. Dan kepada bagian dirimu yang terus menjangkau ke masa lalu untuk mencari alasan mengapa aku seharusnya menjaga jarak darimu, aku ingin sama jelasnya. Aku sudah menyelesaikan itu. Aku sudah menanggung apa yang menjadi hutangmu. Kamu tidak boleh terus membayar hutang yang sudah aku lunasi dengan nyawaku sendiri. Ketika pikiran-pikiran yang menuduh itu datang untuk menyeret kegagalan-kegagalan lama kembali ke cahaya, kamu boleh menolaknya. Sejarah itu sudah memiliki tanda akhir yang tertulis oleh tanganku, dan tidak seorang pun, bahkan pikiranmu sendiri, memiliki wewenang untuk membukanya kembali. Yang aku minta untuk kamu tolak bukan aku. Yang aku minta untuk kamu tolak adalah kebohongan bahwa kamu tidak layak berada dekat dengan air. Kamu layak ada di sini. Pintu hadiratku terbuka. Jalannya jelas. Kamu bisa datang dengan penuh keyakinan, persis seperti adanya dirimu, dan menemukan bahwa kamu dikasihi di sini, dipeluk di sini, didengar di sini. Perhatianku sepenuhnya tertuju pada semua yang kamu bawa kepadaku. Tidak ada ruang tunggu di luar hadiratku untuk orang seperti kamu. Yang ada hanyalah tepian yang terbuka dan sungai yang mengalir, beserta undanganku yang belum pernah ditarik kembali. Biarkan aku memberitahumu apa yang aku lakukan, sementara kamu belajar untuk berhenti dan menerima. Aku sedang mengangkat beban itu. Beban yang kejam yang sudah kamu pikul di punggungmu, yang membungkukkan bahumu dan membuat setiap pagi terasa berat sebelum dimulai. Aku sedang mengangkatnya. Kesedihan yang mengikutimu kemanapun kamu pergi, aku sedang mengakhiri haknya untuk mengikutimu. Kecemasan, rasa bersalah yang palsu, keputusasaan yang berbisik bahwa kamu tidak akan pernah berubah, semua itu sedang diletakkan di belakangmu. Kamu akan merasa lebih ringan dari yang pernah kamu rasakan dalam waktu lama. Sebagian dari dirimu akan terasa hampir seperti melayang, dan sensasi itu punya nama. Namanya kebebasan. Aku sedang memberikanmu kehidupan baru, dan aku tidak ingin kamu meletakkan koma di mana aku sudah meletakkan titik. Babak kepedihan sudah selesai. Jangan terus membacanya ulang seolah-olah ia masih sedang ditulis. Aku sedang menulis babak-babak baru sekarang. Babak-babak yang penuh harapan dan hikmat. Dan aku menggunakan justru situasi-situasi yang menyakitimu sebagai tintanya. Kamu tidak akan terus tersandung di batu yang sama. Kamu tidak akan terus jatuh di tempat yang sama. Luka-luka yang ditinggalkan beberapa orang di dalam dirimu, aku sedang menyembuhkannya. Wajah-wajah yang menyakiti hatimu, aku sedang mengendurkan cengkeraman mereka dari ingatanmu. Bersabarlah dengan prosesnya, dan bersabarlah dengan dirimu sendiri di dalamnya. Segala sesuatu memiliki waktu yang tepat, dan waktunya bukan terlambat. Waktunya tepat sekali. Sungai yang terasa terlalu lama untuk mencapaimu adalah sungai yang sama yang tidak akan berhenti begitu ia
Ia tiba. Berpeganglah pada harapan. Jagalah hati yang bersyukur bahkan di tengah pergumulan. Karena hati yang bersyukur adalah hati yang sudah berbalik menghadap kemenangan yang aku bawa. Jangan biarkan keputusasaan atau keraguan mengaburkan penglihatanmu. Jangan arahkan langkahmu hanya berdasarkan apa yang matamu laporkan. Arahkan dengan imanmu, karena matamu hanya bisa melihat tanah yang kering, sedangkan imanmu sudah bisa mendengar suara mata air. Dan selagi kamu menunggu, biarkan aku menyelesaikan sesuatu tentang kesepian itu, karena aku telah melihatmu berduka karenanya. Kamu sudah berkata kepada dirimu sendiri bahwa tidak ada yang benar-benar mendengarkan, tidak ada yang mengingatmu di hari-hari yang seharusnya berarti. Dengarkan ini. Telingaku tertuju kepadamu 24 jam sehari. Setiap saat dalam hidupmu berharga bagiku karena kamu adalah milikku. Ketika kamu merasa berjalan di tepi sungai tanpa seorang pun di sisimu, pahamilah bahwa air itu sendiri adalah kehadiranku. Aku lebih dekat denganmu dari udara yang sedang kamu hirup. Bahkan jika setiap orang yang kamu andalkan melangkah pergi, kedekatanku denganmu tidak akan bergerak. Itu bukan penghiburan yang aku tawarkan dengan sembarangan. Itulah hal paling kokoh yang aku ketahui. Aku ingin membuat sebuah perjanjian denganmu di sini, seperti dua orang yang saling mengasihi membuat janji yang bertahan dalam segala cuaca. Jika kamu mau mempercayai firman-Ku, aku akan menguatkanmu di musim baik maupun di musim sulit. Ketika pergumulan datang dan ketika godaan memanggil, ketika hari tidak dimulai seperti yang kamu harapkan, dan ketika sore hari tiba dan kamu sudah menerima berkat yang sangat kamu butuhkan, aku akan ada di sana juga. Perjanjian ini tidak rumit. Kamu bawa kepercayaanmu, dan aku akan mengurus semua yang tidak bisa kamu tangani. Itulah seluruh kesepakatan, dan aku tidak mengingkari kesepakatanku. Ada satu hal lagi yang akan aku minta darimu, karena kasih harus mengucapkan bagian-bagian yang sulit juga. Ketika berkat itu datang, dan ia akan datang, jangan jadikan itu sebuah trompet. Jangan membawa apa yang aku berikan kepadamu ke jalanan untuk dipamerkan. Kebaikan yang aku tuangkan ke dalam hidupmu dimaksudkan untuk mengangkat keluargamu dan menolong orang lain dengan diam-diam, dengan hikmat, bukan untuk menarik perhatian mereka yang akan iri melihatnya. Kamu pernah dirampok sekali. Aku tidak ingin itu terjadi lagi. Jadi, terimalah banyak dan bawa dengan bijaksana. Dan perhatikan bagaimana apa yang dikelola dengan hikmat hanya semakin bertumbuh. Aku menjadikanmu lebih kuat dari yang kamu akui. Kamu tidak seperti mereka yang menyerah, bahkan sebelum membuka mata di pagi hari. Mereka yang ditahan di tempat tidur oleh ketakutan. Kamu terus bangkit. Kamu terus hadir dalam pertarungan yang menuntut segalanya darimu. Itu bukan hal yang kecil. Itulah iman yang aku cari. Sederhana, keras kepala, dan tidak mau berhenti. Dan karena iman itulah sungai yang mengalir melaluiku telah mulai mengalir melaluimu. Sungai itu dimaksudkan untuk meluap. Ia dimaksudkan untuk menjangkau orang-orang yang kamu bawa di dalam hatimu, mereka yang kamu doakan, keluarga yang kamu rindukan untuk melihatnya berubah. Ada mimpi-mimpi di dalam dirimu yang mulai terasa konyol. Mimpi-mimpi yang sudah setengah kamu kuburkan karena musim kering
membuat mimpi-mimpi itu tampak mustahil. Dengarkan ini baik-baik. Jika sebuah mimpi yang baik dan indah terus muncul dalam pikiranmu, itu karena aku yang menanamnya di sana. Inspirasimu bukan kebetulan. Itu ilahi. Mimpi-mimpi yang membuat jantungmu berdetak dengan sesuatu seperti harapan adalah mimpi-mimpi yang aku berikan kepadamu. Dan aku tidak memberikan mimpi tanpa juga memberikan pertolongan untuk mencapainya. Jadi, jangan serahkan mimpi itu. Jangan biarkan padang belantara meyakinkanmu bahwa benih yang aku tanam tidak akan pernah menjadi pohon. Sungai yang sama yang sedang menjangkau dahagamu juga sedang menjangkau mimpi yang terpendam itu. Dan ia akan membawanya ke cahaya. Aku memintamu untuk datang kepadaku sebelum kamu melangkah berikutnya, bukan sesudahnya. Begitu banyak kelelahan yang kamu rasakan berasal dari berjalan ke arah-arah yang tidak pernah aku kirimkan. Dari menghabiskan kekuatanmu di jalan-jalan yang menjauh dari rencana yang aku miliki untukmu. Ketika kamu berhenti dan membawa keputusan-keputusanmu kepadaku terlebih dahulu, kamu berhenti kehilangan waktu di persimpangan yang salah. Aku akan memandumu. Aku akan menunjukkan jalannya. Tanganku ada atasmu bahkan sekarang, memenuhinya dengan hikmat yang sudah kamu minta. Kamu tidak harus memahami seluruh jalan. Kamu hanya perlu mengambil langkah yang ada di depanmu, langkah yang aku terangi, dan mempercayaiku dengan tikungan di sungai yang belum bisa kamu lihat. Dan biarkan aku mengatakan sesuatu kepada bagian dirimu yang merasa terlalu tertinggal untuk bisa mengejar. Kamu melihat orang lain dan berpikir mereka berjalan dalam arus yang tidak pernah kamu miliki aksesnya. Tapi sungai ini tidak mengalir hanya untuk sebagian orang. Di mana sungai mengalir, segala sesuatu hidup. Itulah sifatnya. Ini bukan hadiah bagi mereka yang sudah melakukan segalanya dengan benar. Ini adalah anugerah bagi mereka yang sekadar datang dan berdiri di tempat airnya berada. Kamu layak mendapatkan ini dengan cara yang sama seperti tanah kering layak mendapatkan hujan. Kamu layak karena kamu haus. Hanya itulah yang pernah aku minta. Aku telah mendengarmu bertanya, apakah damaimu akan pernah terasa kokoh? Apakah hidupmu akan pernah terasa mengalir daripada berjuang? Aku ingin menjawab itu secara langsung. Damaimu bisa seperti sungai, bukan genangan yang mengering ketika panas tiba. Sebuah sungai yang bersumber dari mata air yang tidak pernah habis, mengalir dengan mantap baik di hari yang tenang maupun yang sulit. Damai semacam itu berasal dari satu tempat. Ia datang dari tinggal dekat denganku, dari memberiku 1 menit itu, dari membiarkan arus terus menyentuh tepian hidupmu. Damai yang sudah kamu kejar di dalam keadaan-keadaan sekitarmu selalu dimaksudkan untuk ditimba dari hadiratku. Maka aku akan memintamu sekali lagi, dan aku memintanya dengan serius, seperti seorang bapa yang meminta sesuatu yang berarti. Berikan aku 1 menit itu. Jaga menit itu. Jangan tukarkan ia dengan hal-hal yang meninggalkanmu lebih kosong dari sebelumnya. Jangan biarkan ia hilang untuk percakapan-percakapan yang tidak membangunmu. Jangan habiskan ia untuk kekhawatiran-kekhawatiran yang bagaimanapun tidak bisa kamu selesaikan sendiri. 1 menit bersamamu dan bersamaku lebih berharga dari 1 jam kebisingan. Jagalah ia seperti kamu menjaga air di tanah yang kering, karena memang itulah adanya.
Dan ketika kamu datang, datanglah dengan penuh pengharapan. Aku sudah menyiapkan tanah untuk berkat-Mu. Aku telah mendengar doa-doamu dan aku tahu rasa sakit-Mu. Dan aku tidak tinggal diam selagi kamu menunggu. Aku sudah membersihkan jalannya. Aku sudah menanam sebuah firman kemenangan di dalam hidupmu yang akan membawa perubahan yang bukan kamu rancang dan tidak bisa kamu klaim jasanya. Mungkin kamu belum melihatnya, tapi arusnya sudah berbelok di bawah permukaan hidupmu. Dan apa yang sudah berbelok tidak bisa dibalik lagi. Peganglah ini ketika penjara-penjara khayalan dari negativitas orang lain berusaha menarikmu kembali. Peganglah ini ketika seseorang menggali masa lalumu untuk mencari sesuatu untuk dilemparkan kepadamu. Kamu sudah meletakkan titik terakhir pada kisah itu. Tidak seorang pun di dunia ini berhak menuduhmu. Berjalanlah dengan kepala tegak dan kaki yang mantap di atas tanah yang menekan balik untuk menahanmu. Kamu sedang bergerak dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya. Dan ketika pergumulan datang, dan ia akan datang, aku akan ada di sisimu dengan kasih yang tidak gentar dan pelukan yang tidak melepaskan lebih dulu. Kamu tahu siapa aku. Kamu sudah cukup lama berjalan bersamaku untuk mengenal namaku. Aku adalah Dia yang memanggilmu dan mengangkatmu di saat terburukmu, yang menunjukkan belas kasihan kepadamu ketika kamu kehabisan alasan untuk berharap, dan yang meletakkan sesuatu seperti mahkota di atas kepalamu dan mendandanimu dengan martabat seorang anak raja. Itu bukan pakaian pinjaman. Itulah yang kamu jadikan pada hari kamu menyerahkan hatimu kepadaku. Maka ketika kamu memasuki sebuah ruangan, masukilah dengan cara seseorang yang tahu milik siapa dirinya. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan keyakinan yang tenang bahwa kamu memiliki tempat. Dan pahamilah apa yang sedang mengalir melaluimu sekarang. Sebuah sungai kekuatan yang tidak berasal dari sumber dayamu sendiri. Arus supranatural yang dimaksudkan untuk lebih dari sekadar kelangsungan hidupmu. Ia dimaksudkan untuk mengalir keluar melalui tanganmu. Ia dimaksudkan untuk menjangkau orang-orang yang kamu bawa. Aku telah memberikanmu keteguhan untuk berdiri di tempat yang dulu kamu jatuh, dan aku sedang mempersiapkanmu untuk menjadi pertolongan bagi orang-orang lain yang masih berada di tempat di mana dirimu dulu berada. Air yang menjangkaumu tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti padamu. Sungai yang berhenti mengalir menjadi rawa. Tetaplah dalam arusnya dan biarkan ia mengalir melaluimu ke kehidupan berikutnya yang haus. Ada kelembutan dalam apa yang aku lakukan yang tidak ingin aku lewatkan begitu saja olehmu. Aku tidak hanya memperbaiki keadaanmu, aku sedang membuatmu baru. Hal-hal lama, pola-pola yang mengalahkanmu, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kamu lelah, pikiran-pikiran negatif yang menarikmu ke lantai. Aku sedang mencabut semuanya sampai ke akar dan membuangnya ke dalam air yang paling dalam, ke tempat yang begitu tersembunyi, sehingga bahkan kamu sendiri tidak akan menemukannya lagi. Kamu adalah ciptaan baru. Pandanglah dirimu dengan cara itu. Bukan sebagai versi yang diperbaiki dari kisah lama, tapi sebagai seseorang yang benar-benar dijadikan baru dari sumbernya. Dan ketika kamu bercermin dan tuduhan-tuduhan lama itu muncul, bicaralah balik kepada mereka. Katakan kebenaran itu dengan keras. Kebenaran yang aku tuliskan di jiwamu.
bahwa kamu diperhatikan, bahwa kamu dikasihi, bahwa kamu ditemani kemanapun kamu pergi, bahwa kamu hidup di bawah naunganku dan beristirahat di bawah perlindunganku. Saat kamu mendengar suaramu sendiri mengatakan apa yang benar, kamu akan merasakan Rohku membenarkannya, mengubah kata-kata itu menjadi sesuatu yang hangat di dadamu, membakar emosi-emosi yang sudah membebanimu terlalu lama. Kata-katamu memiliki kuasa. Gunakanlah untuk sepakat denganku, bukan dengan mereka yang meremehkanmu. Pintu yang aku buka untukmu, tidak ada yang bisa menutupnya. Sekalipun pintu-pintu dunia ini tertutup di hadapanmu, pintu-pintu yang aku buka untukmu tetap terbuka. Maka datanglah sekarang, gunakan imanmu. Berdirilah di tepian dengan penuh keyakinan, dan terimalah dengan sukacita berkat yang sedang aku curahkan atas hidupmu. Berjalanlah dengan tenang, angkat matamu. Kamu lebih kuat dari yang kamu percayai, lebih berani dari yang orang-orang itu katakan, dan kamu tidak pernah sesendirian yang dirasakan musim kering itu. Aku tahu rohmu sudah aus oleh beban yang masih ada di punggungmu. Aku tidak memintamu untuk berpura-pura beban itu tidak pernah ada. Aku memberitahumu bahwa perasaan-perasaan yang membingungkan itu bersifat sementara, dan kasihku kepadamu tidak demikian. Aku akan mengangkat kesedihan dan keputusasaan yang sudah kamu rasakan. Aku akan menunjukkan kepadamu jalanmu dan tujuanmu. Aku akan menambahkan kekuatanmu dan menyelimutimu dengan hadiratku. Kamu akan bangkit. Kamu akan menatap masalah-masalahmu dan tidak takut pada satu pun dari mereka. Dan jangan menghabiskan dirimu dengan kecemasan tentang bagian-bagian hidupmu yang terasa belum terselesaikan, karena aku sudah menyibukkan diriku dengan setiap detail yang menyangkut dirimu. Tidak ada hal tentang situasimu yang terlalu kecil untuk perhatianku, dan tidak ada yang terlalu besar untuk tanganku. Para malaikatku besertamu. Kamu tidak akan pernah bertarung seorang diri dalam satu pertempuran pun, dan mereka yang berjajar untuk menyaksikanmu jatuh akan segera menyaksikanmu bangkit. Maka percayalah, angkat kepalamu. Aku telah memenuhi hatimu dengan kekuatan yang dimaksudkan untuk menggerakkanmu dengan lembut menuju langkah pertama. Aku sedang menghembuskan kehidupan baru ke dalam dirimu seperti angin yang bergerak di atas air yang tenang dan membangunkannya. Aku sedang menanam benih-benih kekuatan dan kasih yang segar di jiwamu. Aku datang membawa hadiah-hadiah di tanganku, dan yang aku minta hanyalah agar kamu membuka lenganmu dan menerimanya dengan iman. Banyak hal dalam hidupmu akan berubah. Aku hanya meminta agar kamu mempercayainya. Itulah seluruh permintaannya, tidak lebih dari itu. Rasakan sekarang, suaraku menenangkan rohmu. Janji-janjiku menyelimuti hidupmu. Firmanku berjalan bersamamu siang dan malam kemanapun kamu pergi. Jadi jangan tolak apa yang aku minta. 1 menit, 1 jeda, 1 ya yang kecil dari hati yang sudah terlalu lelah untuk mengucapkannya. Sungai telah mengalir ke arahmu sepanjang waktu yang kamu pikir kamu berjalan sendiri melintasi tempat yang kering itu. Ia ada di sini sekarang. Ia sedang naik, dan segala sesuatu yang haus di dalam dirimu akan segera dijangkau. Amin.
Mendekatlah cukup dekat hingga kamu bisa mendengar sungai yang sudah mulai mengalir di bawah